Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Pak Kurniawan dalam pelajaran komunikasi khusus untuk tingkat 11. Pelajaran komunikasi ini ada di tingkat 11 dan lanjutannya nanti akan berada di tingkat 12. Nah, nanti kita juga akan bertemu di pelajaran yang lain seperti navigasi, radar elektronik, dan juga untuk pelajaran meteorologi. Oke, untuk kali ini kita akan fokus pada pelajaran komunikasi terlebih dahulu. Oke, nanti apa yang kita pelajari dalam pelajaran komunikasi ini? Yang pertama adalah kita nanti akan menganalisis cara melakukan komunikasi dengan menggunakan huruf atau angka, kemudian isyarat Morse, yaitu isyarat yang terdiri dari titik dan garis itu, kemudian bendera isyarat internasional. Nah, pasti kalian pernah tahu kalau kalian penyuka film SpongeBob, di rumahnya Mr. Krab, itu ada gambar bendera isyarat internasional. Nah, paling tidak nanti kalian bisa melakukan menganalisis 3 jenis komunikasi ini. Berikutnya, untuk ranah keterampilan, kalian nanti bisa membuat membuat sebuah pesan untuk disampaikan kepada stasiun lain, stasiun atau kapal lain, dengan menggunakan komunikasi dengan 3 hal ini, yaitu menggunakan huruf atau angka, kemudian isyarat Morse, dan isyarat bendera internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis gimana sih cara melakukan komunikasi tersebut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya, kalian dapat mengevaluasi sudah benar atau salah cara komunikasi saya ini. Nah, berikutnya, dalam ranah keterampilan, kalian nanti bisa membuat sudah benar belum cara komunikasi yang saya buat ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalian dapat mempraktekkan dengan teman kalian ataupun dengan istilahnya dengan stasiun lain komunikasi yang kalian lakukan. Nah, dalam pertemuan kita pertama ini kita akan belajar tentang komunikasi menggunakan huruf dan angka terlebih dahulu sebelum yang lain. Oke, jadi saya ingatkan kembali, nanti kita akan di KD yang pertama ini, kompetensi dasar yang pertama ini, kita akan berkomunikasi dengan 3 hal, yaitu menggunakan huruf atau angka. Komunikasi kok menggunakan huruf, bukannya komunikasi itu menggunakan kata-kata atau kalimat. Nah, itu bedanya komunikasi di laut. Oke, nanti kita akan pelajari hal itu. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi menggunakan isyarat Morse. Kemudian yang ketiga, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan isyarat bendera internasional. Oke, nggak bingung kan? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, apa itu isyarat huruf dan angka? Nah, pasti bertanya-tanya. Nah, sebelumnya coba cek fakta berikut. Kita tahu bahwasanya bahasa di dunia ini sangat beragam, ada banyak macamnya. Bayangkan ketika kalian bertemu di tengah laut, ada kapal, ada kapal, mungkin kapal orang Afrika Selatan. Jelas mungkin kalian bingung, nggak bisa berbahasa Afrika Selatan mungkin. Dan cari-cari orang yang ada di kapal akan susah sekali. Ya mungkin paling banter paling bahasa Inggris, namun tidak semua, mungkin entah itu di kapal asing bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Nah, sehingga dengan fakta inilah oleh para pelaut
bersepakat adanya perlu kode yang dapat digunakan secara universal atau menyeluruh, apalagi tentang isyarat-isyarat yang dibutuhkan secara segera seperti pertolongan, keselamatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan satu huruf, dua huruf, ataupun tiga huruf kita sudah dapat menyampaikan pesan kita kepada stasiun yang lain. Nah, itulah maksud dari kenapa sih perlu adanya isyarat huruf ya, bukan kalimat ya, isyarat huruf. Berikutnya, jadi apa itu isyarat huruf dan angka? Nah, isyarat huruf ini merupakan sebuah kode isyarat internasional yang pada dasarnya dimasukkan untuk memberikan cara dan sarana berkomunikasi dalam situasi yang ada hubungannya dengan keselamatan pelayaran beserta orang-orangnya. Nah, ini dipakai khususnya apabila dalam berkomunikasi terdapat kesulitan-kesulitan dalam bahasa. Nah, bisa sudah paham kan apa itu isyarat satu huruf, isyarat huruf maksud saya itu isyarat huruf. Nah, dalam isyarat huruf ya, yang dipergunakan terdiri atas yang pertama ada isyarat huruf tunggal. Isyarat ini terdiri dari satu huruf yang biasanya diperuntukkan dalam keadaan yang sangat mendesak, penting, atau berita-berita yang sangat umum. Kemudian yang kedua adalah ada isyarat dua huruf, di mana isyarat ini bisa terdiri dua huruf, misal A, B, I, N, H, X, dan seterusnya. Nah, biasanya isyarat ini diperuntukkan untuk berita-berita distress itu keadaan darurat ya, atau emergency sesuai dengan yang terdapat dalam Chapter 2 Section 1 di dalam buku International Code of Signal. Kemudian yang ketiga adalah adanya isyarat tiga huruf yang diawali dengan huruf M atau medik. Nah, itu kan isyarat M, gampang apalnya. Biasanya diperuntukkan untuk berita medis yang sesuai yang terdapat dalam chapter 3 yang terdapat di buku International Code of Signal. Nah, pada dasarnya prinsip dasar dari kode ini adalah bahwasanya setiap bentuk isyarat harus memiliki pengertian yang lengkap. Nah, tujuannya apa yang lengkap? Agar tidak sampai salah persepsi, jelas itu. Sehingga prinsip ini berlaku untuk semua kode yang ada. Sehingga dalam hal-hal tertentu, karena harus ada lengkap ini, ya, jika dianggap perlu dipergunakan yang namanya pelengkap atau komplement, yang biasanya terkadang menggunakan angka bulat untuk melengkapi kelompok-kelompok kode yang ada. Maksudnya gimana? Nah, di sini berikutnya ada contohnya. Nah, pemakaian pelengkap berupa angka bulat diperuntukkan sebagai berikut. Ini yang pertama, sebagai variasi dalam menjelaskan arti isyarat dasar. Apa itu variasi? Nah, variasi itu macam-macam, jenisnya banyak. Nah, contoh di sini ada kode CP, Charlie Papa. Artinya, kode Charlie Papa ini, saya dalam kurung atau kapal yang ditunjukkan sedang mendekat untuk menolong Anda. Sudah jelas Charlie Papa ini? Belum. Kenapa? Karena belum dijelaskan di situ jenis kapal apa yang mendekat kepada saya. Sehingga untuk menjelaskan ini diperlukan isyarat pelengkap, yaitu menjadi Charlie Papa Yunawan, yang artinya menjadi kapal terbang SAR. Jelas, kapal terbang SAR datang untuk menolong Anda, di mana angka 1 ini memperjelas arti jenis kapal yang datang, yakni adalah kapal terbang SAR. Lanjut, yang kedua, pelengkap ini digunakan untuk bertanya.
berkenaan dengan subjek yang sama atau bertanya sehubungan dengan isyarat dasarnya. Misalnya DY dibaca Delta Yankee, artinya kapal yang namanya atau nama panggilannya atau callsingnya sudah tenggelam pada lintang dan bujur titik-titik. Jika kita tambahkan Delta Yankee Kartovo, artinya menjadi berapa kedalaman air di tempat tenggelamnya kapal itu. Ini menegaskan pertanyaan pada isyarat dasarnya, ya, angka 4 ini. Oke, berikutnya yang ketiga, pelengkap digunakan untuk menjawab pertanyaan, ya, digunakan untuk menjawab pertanyaan atau permintaan yang berkenaan dengan isyarat dasarnya. Apa isyarat dasarnya? Misalnya Hotel X-Ray atau HX dibaca Hotel X-Ray, artinya apakah Anda mendapatkan suatu kerusakan dalam tubrukan? Nah, itu sebuah pertanyaan. Maka kita dapat menjawab dengan Hotel X-Ray Yunawan, yang artinya saya mendapatkan kerusakan berat di atas garis air. Jadi pelengkap di sini dapat digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berkenaan dengan isyarat dasarnya. Lanjut, yang keempat, pelengkap ini digunakan untuk menambah atau memberi informasi yang lebih rinci. Misalnya India November atau IN, artinya saya membutuhkan juru selam. Nah, ini sebenarnya sudah informatif. Namun jika ditambahkan IN1 India November Yunawan akan menjadi lebih lengkap. Artinya saya membutuhkan seorang juru selam untuk melepaskan gangguan pada baling-baling. Nah, di sini akan informasi yang disampaikan akan menjadi lebih rinci dengan tambahan pelengkap angka 1. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pelengkap ini muncul di dalam teks berita hanyalah 1 kali dan ada beberapa yang muncul lebih dari 1 kali. Ini hanya dipergunakan bila tercantum di dalam teks isyarat. Maksudnya dalam sebuah teks isyarat terkadang pelengkap ini muncul beberapa kali. Nah, karena apa? Karena ada konteksnya, masih dalam satu konteks. Misalnya MTD32. Ingat tadi M yang isyarat 3 huruf digunakan untuk istilah medis atau isyarat-isyarat medis. Mike MTD, Mike Tango Delta Terratri Bisotu, artinya Anda seharusnya memberikan aspirin. Nah, aspirin ini adalah 32 inilah merupakan pelengkap, ya, pelengkap sebagai sebuah obat aspirin. Dijelaskan di sini sebuah obat aspirin. Kemudian isyarat teks yang lain menjelaskan M masih berhubungan dengan medis. Mike Quebec Echo Bisotu Soxicide, artinya diagnosis saya kemungkinan adalah oistitis. Nah, angka 26 ini sebagai pelengkap jenis penyakitnya, ya. Nah, mungkin kita bingung, Pak, saya dengan banyaknya angka-angka tersebut ataupun kode-kode tersebut, bagaimana saya bisa menghafalnya? Nah, oleh karena kesulitan itulah, maka sebuah kode-kode tersebut dibukukan, ya, dan harus atau wajib ada di kapal di dalam sebuah buku yang namanya
International Code of Signal. Nah, nanti ketika kalian bisa berkomunikasi dengan kapal lain, kalian bisa melihat kode-kode tersebut di dalam buku ini. Oke, bisa dipahami? Nah, dari pelajaran tadi, pertemuan pertama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya isyarat huruf atau angka merupakan kode isyarat internasional. Apa isyarat internasional itu? Yang digunakan oleh seluruh negara, yang pada dasarnya digunakan untuk memberikan cara-cara dan sarana-sarana berkomunikasi dalam situasi yang ada hubungannya dengan keselamatan pelayaran dan orang-orang, terutama yang ada kesulitan bahasa. Dalam isyarat huruf dan angka tersebut biasanya bisa terdapat satu isyarat satu huruf untuk isyarat urgent atau penting, isyarat dua huruf digunakan untuk isyarat emergency atau isyarat darurat, dan isyarat tiga huruf yang biasanya digunakan untuk isyarat medis atau diawali dengan huruf M. Kemudian yang ketiga, pemakaian pelengkap berupa angka, nah, ya, yang tadi HX1, IN1 biasanya dapat dipergunakan sebagai menjawab sebuah pertanyaan, kemudian penjelas, ya, penjelas informasi, kemudian penjawab atas isyarat dasarnya, serta menambah informasi lebih rinci lagi. Nah, demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya di LMS ya, dan jangan lupa absen di LMS karena kalian harus SFH, School from Home, dan Pak Guru harus WFH, Work from Home. Ya, inilah yang baru bisa kita lakukan. Nanti insya Allah semoga pandemi cepat lalu sehingga kita bisa melakukan praktek secara langsung. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.